Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji ayat 65, 66, 67 dan 68. Di ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima mengapakah tuhajuna kalian berbantah-bantahan fi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim. Wama dan tidaklah unzilatit Tauratu, Taurat diturunkan, wal Injilu dan Injil diturunkan, illa kecuali mimba'dihi dari sesudah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ayat ke-66. Ha antum, kalian ini, haulai mereka, hajaztum, kalian berbantah-bantahan, fima pada apa lakum, fima lakum pada apa yang tidak kalian miliki, bihi dengannya ilmun pengetahuan. Falima maka mengapakah tuhajuna kalian tidak berbantah-bantahan, fima pada apa laisa lakum tidak ada pengetahuan untuk kalian, bihi dengannya ilmu pengetahuan. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui, wa antum dan kalian la ta'lamuna kalian tidak mengetahui. Ayat ke-65, 66 dari Al-Quran Surah Ali Imran ini, Bapak Ibu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau mengutip riwayat dari jalur Abdullah bin Abbas bahwa telah datang serombongan orang-orang Nasoro dari Najran. Kemudian mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika kedua rombongan ini bertemu, kemudian kedua rombongan ini saling berbantah-bantahan di depan Rasul
tentang Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi menyampaikan klaim, ya, menyampaikan pengakuan bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari kalangan mereka. Orang-orang Nasoro juga menyampaikan klaim pengakuan bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari kalangan mereka. Maka oleh Allah SWT kemudian dicela dengan ayat 65 ini. Kenapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim? Kenapa tidak memperdebatkan isinya Taurat? Kenapa tidak memperdebatkan isinya Injil saja? Bukankah diutusnya Nabi Ibrahim dengan diturunkannya Taurat, diturunkannya Injil, rentang waktunya sangat lama? Kalau sejarah mencatat, Bapak dan Ibu, ya, diutusnya Nabi Musa alaihissalam, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya sekitar 1800 tahun. Jadi Nabi Musa diutus 1800 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu kan rentangnya sangat jauh. Nabi Musa dengan Nabi Yakub saja itu punya jarak yang cukup jauh. Kalau kita kembali ingat di tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah SWT menguji Bani Israel yang tinggal di Mesir. Kedatangan mereka di Mesir kan diawali dengan hijrah pada saat terjadi peristiwa paceklik yang menimpa Mesir termasuk menimpa negeri Syam. Kemudian Bani Israel hijrah diawali dengan Nabi Yakub. Israel itu kan sebutan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Setelah sebelumnya Nabi Yusuf terlebih dahulu sampai ke Mesir mengikuti takdir Allah SWT karena beliau dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Kemudian dibawa oleh kafilah dan dijual kepada Kitfir, ya, seorang pejabat di kerajaan Mesir kuno saat itu. Setelah era wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai dengan Nabi Musa, itu juga rentangnya ratusan tahun. Jadi dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa ada jarak yang cukup jauh, apalagi dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi masing-masing orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang hidup di Rasulullah masing-masing menyampaikan pengakuan bahwa Nabi Ibrahim itu ya bagian dari mereka. Orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim bagian dari mereka, orang Nasoro menganggap Nabi Ibrahim bagian dari mereka. Kata Allah, padahal Nabi Ibrahim diutus jauh sebelum adanya kitab Taurat, jauh sebelum adanya kitab Injil. Maka oleh Allah diajukan pertanyaan, afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Pengakuan-pengakuan yang seperti itu jelas tidak rasional. Karena yang diaku itu orangnya telah ada terlebih dahulu daripada yang mengakui sebagai kelompoknya. Kemudian di ayat ke-66, Allah juga mengingatkan, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan? Sudah pernah kami jelaskan Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu juga menerangkan peristiwa-peristiwa gaib masa lalu dan menerangkan peristiwa-peristiwa gaib masa depan. Peristiwa gaib masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi, sejarah-sejarah yang terjadi, yang oleh Allah kemudian diceritakan. Kisah tentang Nabi Ibrahim itu oleh Allah diceritakan melalui Al-Quran. Kisah tentang Nabi Adam itu oleh Allah diceritakan melalui Al-Quran. Bahkan kisah tentang penciptaan alam semesta, Allah juga menceritakannya. Ini gaib masa lalu. Allah yang maha menyaksikan,
Allah yang maha mengetahui menceritakannya kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Lah orang-orang ahli kitab yang berdebat ini kan tidak diberi pengetahuan tentang itu. Masing-masing berdebat tentang Nabi Ibrahim. Jadi analoginya begini, sama dengan dua orang yang masing-masing belum pernah melihat sesuatu yang diperdebatkan, tapi kedua-duanya sama-sama petang-tengannya, sama-sama ngototnya. Dua orang yang belum pernah pergi ke hutan, belum pernah pergi ke kebun binatang, belum pernah melihat gambarnya, berdebat tentang gajah. Yang diperdebatkan apa? Yang diperdebatkan adalah sesuatu yang ada di pikirannya. Ini kan akhirnya tidak ketemu. Karena berdebat tentang sesuatu yang sama-sama tidak melihat, itu tidak akan ketemu. Yang ada ingin menang-menangan. Walaupun ketika menang pun ya belum tentu benar. Maka oleh Allah disampaikan, kenapa berbantah-bantahan tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kalau mau berbantah-bantahan tentang sesuatu yang kalian ketahui, buka Tauratnya, buka Injilnya. Orang Yahudi menyampaikan isinya Taurat, orang Nasoro sampaikan isinya Taurat. Jika Tauratnya itu masih otentik, masih sesuai sejak awal diturunkan kepada Nabi Musa, jika Injilnya masih sesuai yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, maka nanti akan ada titik temunya. Yang sudah kita kaji di ayat 64 dari Al-Quran surah Ali Imran. Ada pesan yang sama yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasul. Sudah pernah saya bacakan Al-Baqarah 83. Di antara isi Taurat apa? Menyeru Bani Israel untuk menyembah Allah. Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israil agar mereka tidak sekali-kali menyembah kecuali Allah. Kemudian di Al-Quran surah Al-Ma'idah pada ayat 72-73 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan isi pesannya Nabi Isa alaihissalam yang menyuruh Bani Israel untuk menyembah Allah. Ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ada titik temu. Makanya ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah sebutkan Al-Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiqal lima baina yadayya. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Karena dalam Al-Quran juga isinya sama, menyeru manusia untuk hanya menyembah Allah. Lihat An-Nisa ayat 36, Al-Isra ayat 23, ayat 24, kemudian surah Luqman ayat 13. Itu semua syariat yang sama yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasul. Makanya kalimatnya ila kalimatin sawa imbainana wa bainakum. Kemari kepada kalimat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui, wa antum la ta'lamun apa yang kalian tidak ketahui. Yang mereka perdebatkan mereka tidak tahu, padahal Allah lebih tahu. Karena Allah ada sebelum alam semesta ini ada, Allah tetap ada ketika alam semesta ini nanti tidak ada. Allah menyebut dirinya huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang dhahir, Allah yang batin. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah Maha menyaksikan. Wallahu syahidun. Allah Maha menyaksikan. Semua peristiwa yang terjadi Allah tahu. Karena Allah yang menyusun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu. Di surah Al-Hadid Bapak Ibu, ayat 22 ya. Allah SWT menyampaikan wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabroha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu peristiwa pun yang akan menimpa kalian. Tidak ada satu peristiwa pun yang menimpa di bumi, melainkan telah Allah tulis di dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfud. Itu ditulis oleh Allah di sana. Skenarionya sudah Allah tulis. Setiap peristiwa itu ada rencananya yang ada di situ. Yang kemudian kita kenal dengan istilah qada. Ketika sudah jadi kenyataan, kita menyebutnya qadar atau takdir. Maka Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh mengatakan takdir kalau belum kejadian. Masih qada. Kalau masih qada, sifatnya rahasia. Hanya Allah SWT yang tahu. Jadi jangan mengatakan, kalau takdirnya saya kaya, nanti Pak, pasti kaya. Lah taunya dari mana? Belum terjadi. Kalau belum terjadi, peluangnya masih sama. Bisa kaya, bisa tidak kaya. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kaitkan ayat ini dengan pernyataannya Nabi Ibrahim sendiri di Al-Qur'an surah Al-An'am. Ayat ke-78. Falamma ra'a syamsa basiqatan. Falamma maka setelah ra'a syamsa, Nabi Ibrahim melihat matahari baziqatan, terbit nampak. Qala Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Hadza akbar, inilah yang paling besar dibandingkan bulan, dibandingkan bintang. Falamma maka setelah afalat, terbenam, qala Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun, aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Kemudian ayat ke-79, Nabi Ibrahim menyampaikan, ini wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, wajhiya, kepada dia Allah, lilladzi yang fatoros samawati, telah menciptakan langit, wal ardo, dan bumi, hanifan, hanif, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Ini jelas pernyataannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah diceritakan melalui Al-Quran surah Al-An'am setelah beliau berproses untuk memikirkan siapa pencipta alam semesta ini. Nabi Ibrahim jelas menyampaikan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, berlepas diri dari perilaku-perilaku syirik. Bariun. Maka ada surah namanya Al-Baro'ah. Pemisah. Di Al-Baro'ah Allah terangkan mukmin, Allah terangkan musyrik, Allah terangkan kafir, Allah terangkan munafik. Itu dipisah. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim berlepas diri dari perilaku-perilaku syirik. Sementara orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu, orang-orang Nasoro dari Najran, itu punya konsep ketuhanan yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi beranggapan Uzair adalah anak Allah. Ini kan jelas kesyirikan. Orang-orang Nasoro yang datang dari Najran punya konsep Al-Masih adalah anak Allah. Ini menyalahi yang Nabi Ibrahim sampaikan, inni bari'um mimma tusyrikun. Yang kedua, Nabi Ibrahim menyampaikan dengan tegas bahwa beliau bukan orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan orang musyrik, kata Nabi Ibrahim. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi. Ini yang
disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di Al-An'am ayat 82 Allah SWT menyampaikan kalau imannya ingin dianggap benar, imannya ingin dianggap sebagai jalan mendapatkan keamanan, oleh Allah diingatkan. Alladzina yaitu orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, walam yalbisu imanahum. Tidak mencampurkan keimanan mereka bidulmin dengan kesyirikan. Nah, sementara orang-orang Yahudi yang tadi datang ke Rasulullah itu jelas keimanannya dicampuri dengan kesyirikan. Sebab ketika sudah beranggapan Tuhan itu punya anak, ini sudah sangat dusta. Karena Allah menyebut dirinya lam yalid wa lam yulad. Ketika punya anggapan Tuhan itu lebih dari satu, ini setelah berdusta. Karena Allah menyebut dirinya huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah menyebut dirinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sementara semua makhluk itu serupa. Ada kembarannya. Karena Allah ciptakan segala sesuatu itu azwajan, berpasang-pasangan. Bahkan satu jenis saja itu tidak mungkin tunggal. Pasti ada unsur penyusunnya. Maka jelas dia bukan Tuhan. Sehingga Allah menerangkan siapa dirinya dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Karena surah ini kan Allah turunkan untuk menjawab pertanyaan orang-orang jahiliyah kepada Rasulullah tentang siapa nasab Tuhanmu. Maka oleh Allah dijawab tentang siapa Allah dengan satu surah. Cukup pendek Bapak Ibu ya. Kita semua hafal surah ini. Ayatnya ada. Kulhu ada berapa? 3 apa 4? Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Coba dihitung. 4 ya? 4 apa 3? Ada 4. Yang ayatnya 3 itu Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Ada 3. Yang ayatnya ada 3. Kalau Al-Ikhlas itu ada 4. Apa tapi orang ini ya. Sing penting apal. Ayatnya orang tahu ditiliki banget ya. Ya nah Bapak ya. Iya. Qul huwallahu ahad itu kan satu ya. Allah samad itu 2. Yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Yang keempat walam yakul lahu. Masih ingat ada sahabat yang kalau ngimami mesti mengawali dengan kulhu. Habis itu tambah surat yang lain. Siapa namanya Bapak Ibu? Kalian. Yang ngimami di Masjid Kuba. Ya kalian. Namanya Kulsum Al-Hindi. Ya, Kulsum Al-Hindi ini setiap ngimami mesti kulhu dulu plus surat yang lain. Sampai akhirnya kan diadukan oleh makmumnya kepada Rasul. Ketika Rasulullah berkunjung ke Masjid Kuba. Rasul bertanya, kenapa kau lakukan itu? Jawabannya, aku menyukainya ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, uhibbuka iyyahu dakhalal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan menyebabkanmu masuk surga. Jadi bukan karena pendeknya, tapi karena menyukai isinya. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang suka baca Al-Ikhlas juga karena menyukai isinya, bukan karena pendeknya. Iya kan memang jawabannya Kulsum bin Al-Hindi kan begitu. Ya. Ini bantahan-bantahan yang Allah sampaikan kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian kita ingat kembali di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang anggapan keliru orang-orang Yahudi dan Nasoro. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu masih turun oleh Allah, mereka diberikan bantahan. Ayatnya
135. Wa qalu, dan mereka telah berkata. Ini yang berkata adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kunu, jadilah kalian Hudan, orang Yahudi, au Nasoro, atau orang Nasoro, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini ucapan mereka. Maka oleh Allah kemudian dibantah. Kul, katakanlah wahai Rasul, bal malahan millata Ibrahim hanifa. Yang benar adalah milahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Lalu yang betul bagaimana? Qulu, ucapkanlah oleh kalian, amanna, kami telah beriman. Billahi, kepada Allah. Yang benar bukan menjadi Yahudi, bukan menjadi Nasoro, tapi yang benar kata Allah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati. Al-asbat ini anak keturunan Nabi Yakub, ya. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim. Kami mengimani apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. An-Nisa ayat 136, ya. An-Nisa 136, Al-Baqarah ayat 285 juga mengajarkan hal yang sama. Kita disuruh mengimani apa yang Allah turunkan kepada para nabi, dan kita disuruh untuk mengimani para nabi itu sendiri. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak diizinkan oleh Allah membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Yang betul bagaimana? Wa nahnu, dan kami lahu, kepada Allah, muslimun. Muslim. Jadi semua nabi itu, Bapak Ibu, sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu muslim. Kita lihat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu, dan berjihadlah kalian. Fillahi, kepada Allah, haqqa jihadihi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilihmu. Wa ma ja'ala alaikum, dan Allah tidak jadikan untukmu fid dini, di dalam al-Islam, min haraj, kesukaran. Islam itu adalah agama yang mudah. Al-Islamu yusrun, kata Rasulullah. Islam itu mudah. Untuk masuknya cukup 2 kalimat syahadat. Untuk sholat, bersuci, menutup aurat. Itu sangat mudah. Ada syariat zakat hanya bagi yang punya harta. Yang tidak punya harta, tidak usah. Syariat haji hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu, tidak usah. Syariat berpuasa, yang sehat, yang sakit diizinkan. Nanti nyaur ketika selesai Ramadan. Ini al-Islam itu yusrun. Maka Allah menyampaikan, Allah telah buatkan aturan al-Islam itu, di dalamnya tidak ada kesukaran. Yang membuat sukar apa? Orangnya sendiri. Memberat-beratkan dirinya sendiri. Kemudian Allah menyampaikan, millata abikum Ibrahim. Al-Islam itu juga bagian dari milah bapakmu, wahai Rasul, Ibrahim. Kemudian ini, Bapak Ibu. Huwa, Allah, sammakum, telah memberikan nama kepada kalian al-muslimina, muslim.
Allah yang memberi nama setiap orang yang mengambil al-Islam sebagai agamanya, oleh Allah diberi nama Muslim. Maka saya ingin berpesan pada Bapak Ibu, jangan menyebut diri panjenengan dengan nama harokah panjenengan. Menyalahi ayat ini. Allah sudah memberi nama terbaik Muslim. Jadi kalau ada orang tanya panjenengan, Pak, jenengan A, bukan, saya Muslim. Lah kan jenengan seragam itu. Ini hanya organisasi dakwah. Sebut saya Muslim. Ini Allah yang beri nama. Kemudian kalau kita membaca doa iftitah, kita juga menyebut wa ana minal muslim. Kalau semua orang menyebut dirinya saya Muslim, maka kata Rasulullah SAW, ada 4 tanda lahiriah orang beragama Islam, berarti dia saudara kita. Tanda pertama apa? Dia mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia Muslim. Yang kedua, dia mau sholat. Perkara sholatnya ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang sepekan sekali, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari sekali. Itu kan pilihan. Yang jelas ketika dia pernah sholat, berarti ada tanda Islam pada diri orang itu. Kemudian yang ketiga tandanya, ketika sholat menghadap ke arah kiblat kami. Kalau kita yang tinggal di Asia Tenggara, itu kan menghadapnya ke kiblatnya ke arah barat. Perkara nyerong itu kan tergantung tempat tinggal kita. Kemudian yang keempat, makan sembelihan kami. Ini Allah ngajari kita persatuan. Dan keempat-empatnya dapat dilihat, dapat diindra. Kita lewat, ada orang lagi baca la ilaha illallah, dia Muslim. Apalagi kalau mengucapnya sempurna, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, dia Muslim. Muslim ya. Karena mukmin itu yang tahu Allah. Kalau Muslim kita bisa tahu. Karena untuk menjadi mukmin itu ada syarat yang telah Allah tetapkan. Sama dengan seorang siswa dikatakan pelajar itu ya punya identitas. Pagi-pagi berangkat, pakai biru putih, ada badge-nya. Oh, dia SMP negeri A. Tapi apakah di sekolahnya pintar apa tidak, yang tahu gurunya. Dia Muslim, oh iya tadi baca tahlil, tadi baca syahadat. Pernah ketemu sholat id di lapangan, tapi belum pernah ketemu di masjid. Ya lumayan. 2 kali setahun, lumayan. Nah, tinggalnya dengan punya kewajiban untuk ngajak. Tambahilah jangan setahun 2 kali sih, sebulan 4 kali diajak Jumatan. Diajak lagi maghrib, diajak lagi hanya komplit. Kalau semua orang, Bapak Ibu, memahami ini dan mengamalkannya, maka Islam ini akan bersatu. Umatnya akan bersatu. Tapi kalau semua orang mengedepankan harokahnya, jangan harap bersatu. Ya. Jadi misalnya mengadakan diskusi, ngundang 4 orang. Kemudian moderatornya malah bilang gini, Ustadz A dari harokah A, Ustadz B dari harokah B, Ustadz C dari harokah C, Ustadz D dari harokah D. Kemudian mau bicara toleransi, tasamu, susah. Wong sudah disebutkan asal usulnya dari harokah mana, tidak usah. Jadi mau bicara persatuan, tapi diawali dengan perpecahan. Ini konsep yang Allah sudah sampaikan, huwa sammakumul muslimina. Allah yang telah memberikan nama kepada kalian muslim. Sejak kapan? Min qablu, sebelum Nabi Muhammad diutus. Wa fi hadza, dan sekarang ini. Tujuannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyakunar rasulu, supaya Nabi Muhammad menjadi syahidan.
saksi alaikum atas kalian. Allah akan jadi Nabi Muhammad akan jadi saksi bagi orang-orang yang mau berislam. Masih ingat Sahih Bukhari yang menjelaskan informasi dari Rasulullah, pertanyaan dua malaikat di barzah. Kan malaikatnya bertanya, ma ilmuka bihadar rajuli. Apakah kamu kenal dengan laki-laki ini? Ketika hidup dia pernah membaca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ketika di barzah dia akan menjawab huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati. Dia adalah Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika hidup dia membaca syahadat. Jadi tidak akan ditanya harokahnya Bapak Ibu di barzah, tidak akan ditanya siapa pemimpinnya, siapa guru ngajinya, tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya apa warna seragamnya, tidak akan ditanya. Jadi yang ketika di dunia diperdebatkan pertentangan, tidak akan ditanya. Ditanya tentang Rasul. Maka ketika kita ditanya, jangan jawab saya Muslim. Muslim itu identitas Bapak Ibu. Ini jelas. Kalau masih menyebut dirinya dengan nama harokahnya, ini menyalahi Al-Hajj ayat 78. Kalau tidak mau nyebut Muslim, ya sebut nama panjenengan. Karena di KTP ada nama panjenengan. Itu ya dikedepankan. Wa takunu syuhada'a 'alan nasi. Dan kalian, kata Allah, akan Allah jadikan saksi bagi manusia. Maka ciri dari orang Muslim, kata Allah, faqimus sholata. Ciri ini dapat dilihat. Orang kalau sholat dapat dilihat. Ada rukun Islam yang prakteknya tidak dapat dilihat. Saum tidak dapat dilihat. Kayak wong lagi puasa apa ya? Bisa dimengerti. Ayo ngelemes teman. Ternyata gulanya turun. Oh, ada orang yang bergas terengginas. Kayak wong ora tahu puasa ya, jebule puasa. Maka ibadah saum itu ibadah yang sangat rahasia. Salat dapat dilihat. Wa atuz zakata dapat dilihat. Ketika malam 1 Syawal, orang pada nyangking beras. Kayak wong muslim kan pada bayar zakat. Kemudian ini yang ketiga pesannya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang diabaikan. Wa atasimu billah. Berpegang teguh kepada Allah. Di Ali Imran 103, wala tafarruqu. Jangan berpecah belah. Nyatanya kita berpecah belah ya lemah. Ya, lemah. Seperti buih di atas lautan, diterjang ombak ya ke sana ke sini tidak ada kekuatan. Seperti sapu lidi itu kuat karena diikat. Karena diikat itu kuat. Maka sampah selapangan bisa dibersihkan. Tapi kalau sapu lidi itu terpisah-pisah, sampah selapangan tidak akan selesai. Yang ada lidinya akan patah satu persatu. Maka dulu ketika kita belajar sejarah, Bapak Ibu ya, kolonialisme itu kan menghancurkan umat Islam dengan politik namanya apa? Divide et impera. Atau sekarang namanya politik belah bambu. Belah bambu itu satu diinjak, satu diangkat. Yang diinjak yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Yang kecil diinjak, yang besar diangkat. Tapi nanti yang besar dibelah lagi. Diinjak lagi, diangkat lagi. Akhirnya habis. Tadi tutus. Kanggone menggunakan ini bawang. Itu kita tidak mau disadarkan tentang itu. Asobiahnya kepada harokahnya, asobiahnya kepada gurunya. Akhirnya apa? Ketika melihat orang yang berbeda, seolah-olah bukan saudaranya. Padahal berkali-kali saya sampaikan ketika mereka suruh berdiri bareng. Silakan pakai seragam harokahnya yang berbeda-beda.
suruh takbiratul ihram pasti bunyinya sama. Nggak mungkin beda. Ketika sholat duhur jumlah rakaatnya sama. Ketika baca Fatihah pasti bunyi surahnya sama. Perkara nadanya beda kan tergantung kemampuan, bakat, dan pengetahuan. Tapi tetap sama. Lah habis itu kok pertentangan lagi Bapak Ibu. Wong surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan di Al-Ghusyah itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allah yang akan menilai, bukan kita. Jadi jangan seperti murid saling menilai dengan temannya di kelas, setelah dikoreksi oleh gurunya ternyata dua-duanya salah. Begitu dibagikan nilainya, jebule salah. Kon salah? Salah. Kon sih salah. Padahal wis tukaran. Jebule salah kabeh kan. Jadi urusan hisab itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Mempersatukan umat ini. Wa tasimu billah. Nikmat Allah yang sekarang diabaikan oleh orang-orang muslim adalah nikmat persatuan. Kita lebih suka berpecah belah. Nanti seperti kisah seekor singa yang akan memangsa 4 ekor banteng. Banteng ini berempat kumpul terus. Angel kan memangsa. Kemudian mulailah singa itu menggoda. Aku hanya memangsa temanmu yang paling kuat. Kalian bertiga tidak akan dimangsa. Begitu si singa ini menyerang banteng yang paling kuat, yang tiga membiarkan. Pembeli jadi si citok ini paling mangsa. Begitu yang paling kuat sudah dimangsa, maka yang ketiga giliran satu-satu. Akhirnya habis. Itu keadaan orang muslim sekarang. Kalau ada yang membela, malah dibully sana sini. Itu yang terjadi. Maka kata Allah, wa'tasimu billah. Karena apa? Huwa maulakum. Dialah Allah pelindung kalian. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Tapi Allah akan turunkan pertolongannya kalau kita sudah wa'tasimu. Sudah bersatu. Kalau belum bersatu ya jangan harap. Ya, jadi melalui ayat-ayat ini kita kembali kedepankan persamaan. Jangan memperdebatkan yang berbeda. Kalau berbeda diperdebatkan terus yang ada bengkerengan. Atau bengkerengan ya. Bengkerengan kayak kucing pan gelut bengkerengan. Ngangeng gitu kan. Cakar-cakaran. Rampung ya ledes kabeh akhirnya kan. Tinggalkan hal itu. Ada banyak persamaan yang bisa kita diskusikan. Kembali kepada Ali Imran ya. Ini ayatnya saling terkait. Sekarang ke 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifam muslimah. Maka na Ibrahimu, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudiyan, seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi kata Allah. Wala Nasroniyan, Nabi Ibrahim bukan orang Nasoro. Walakin dan tetapi karena Nabi Ibrahim hanifan, orang yang lurus. Kita sudah kaji di Al-Baqarah bagaimana Nabi Ibrahim begitu lurus terhadap perintah Allah. Diuji dengan ujian yang Allah berikan pada beliau, semuanya tunaikan. Kayaknya kalau ujian itu datang pada kita, kita tidak mampu Bapak Ibu. Diuji berhitan di usia lanjut, beliau tunaikan. Lama tidak dikaruniai anak, suruh dibawa ke Makkah, ditinggal. Kayaknya kita tidak mampu. Wong kadang-kadang ngantar anak mondok aja tiliki bayi kan. Nembe mangkat wingi tiliki maning. Akhirnya bapaknya balik melu balik murine kan. Hayong kelangan. Nah ini Nabi Ibrahim suruh ninggalkan anak dan istri. Makanya kadang-kadang kalau di era kita merasa orang yang paling yakin masuk surga, kok ya dalam tanda kutip ya Pak, itu kok tidak tahu diri. Kenapa? Ujiannya belum apa-apa.
Ujiannya nembe mriyang. Ujiannya nembe ora ada duit. Kowe kaya dunia seseke ora kira-kira kan. Tapi kaya yang paling optimis, pasti surga. Bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Setelah sekian tahun tidak ketemu, Allah perintahkan kunjungi. Siangnya datang, malamnya turun perintah untuk menyembelih putranya. Apa beliau minta tempo? Tidak. Laksanakan. Inilah orang yang hanif. Diusir oleh ayahnya meninggalkan Babilonia ke Mesir, dari Mesir ke Sam. Nah kita kan belum begitu. Kadang-kadang semangatnya belum begitu, tapi keinginannya melampaui semangatnya. Harusnya berimbang. Kalau keinginannya tinggi, semangatnya tinggi. Kadang-kadang diuji dengan gerimis, diuji dengan hujan. Mau ke masjid aja aras-arasan. Apalagi terus tanya istrinya, mah, udan jare kon mangkat apa ya? Jare bojone aja pak, jenengan ada udanan meriang. Tadi ini orang mangkat. Ya. Begitu pagi ketemu teman, kan ini orang mangkat. Iya, jare bojo aja mangkat bukan meriang. Bojone sing dajokna gua alasan. Padahal ketika orang tanya, aslinya sungkan. Coba bandingkan. Kerja dibayar sebulan sekali. Itu pun kadang tidak cukup. Jika banyak orang hajatan, gajiannya tidak cukup. Nah kalau sebulan undangan 10, 1.000-an pira. Tapi begitu pagi hujan, tetap berangkat apa libur? Apa tanya istrinya, mah? Udan kira-kira mangkat kerja apa orang? Mangkat tuh bi, mau dipecat sampean ini. Tapi kenapa tidak berpikir begitu ketika mau jamaah? Bagaimana kalau kemudian dipecat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak khawatir napasnya dikurangi? Kenapa tidak khawatir rizkinya disempitkan? Tapi kalau dengan manusia taatnya luar biasa. Kenyong ora kepenak, gajanis tampani. Lah ambekan yang Allah berikan tampani ninggal dina ora tuh deling-eling. Itulah manusia. Kita semua. Makanya kata Allah, wa anna aksarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Dan inilah kampanyenya iblis yang telah iblis sampaikan kepada Allah akan menghalang-halangi manusia agar tidak bersyukur. Dan Bapak Ibu masih ingat kan? Di Al-Baqarah itu lawan dari syukur adalah kufur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Yuk, jadilah muslim yang hanif. Bong Allah tidak minta banyak. Allah meminta kita mastatoktum. Mastatoktum itu bukan hanya semampunya, tapi sekuat tenaga. Kalau masih mampu, datang. Ya, ini ketika bentar lagi Allah turunkan rahmatnya. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Jadi keadaan jamaah masjid itu berkebalikan dengan tanaman. Kalau tanaman sering dihujani, tumbuh subur. Kalau jamaah masjid sering dihujani, melas sing adan ya Pak. Wis diundang-undang ya. Terus nganggo dalil, Pak, cari hadis anggereng udan, sholatlah di rumah kalian. Zaman para sahabat, Bapak Ibu, jalannya pasir, kalau hujan deras dilewati kakinya terperosok. Lah di era kita paving, aspal. Zaman para sahabat belum ada motor, belum ada mobil, belum ada payung, belum ada jas hujan. Lah kita lengkap semuanya. Nah, kecuali bledege ngampar-ngampar, dalane banjir, sagulu. Ya aja mangkat wong sagulu. Tapi nggak sagulu neng kodok ya mangkat. Sagulu neng kodok, sagulu neng kodok orang mangkat. Semangatilah. Iya, kita paling baru hujan air ya Mas ya. Di Palestina hujan apa? Hujan bom kan. Tapi saudara kita masih semangat.
Lah kita hujan air kadang-kadang kita semangat. Keter. Yuk, semangati diri kita. Makanya kadang tadi di Al-Hajj 78 kan Allah menyampaikan wajahidu billahi haqqa jihadih. Ya. Kesungguhannya benar. Jangan kesungguhannya di mulut tapi di hati. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. 68. Inna sesungguhnya aulan nasi orang yang paling dekat Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Ini kan orang Yahudi ngaku dekat dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasoro ngaku dekat dengan Nabi Ibrahim. Kata Allah, enggak, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim siapa? Lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikutinya. Mengikutnya Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan Nabi ini. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Lalu siapa lagi? Wallazina amanu, orang yang beriman. Jadi ketika kita bisa beriman dengan iman yang benar tadi, ketika kita bisa menjadi muslim, bukan hanya sebagai identitas, tapi muslim sebagai bentuk ketundukan, wa ana minal muslimin, saya orang yang tunduk, maka kita orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim. Makanya dalam sholat kan nama beliau kita sebut-sebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut-sebut. Wallahu, dan Allah waliyul mu'minin. Allah akan menjadi wali, pelindung bagi orang-orang mukmin. Jadi ketemu ternyata kalau kita ingin ditolong oleh Allah, Allah minta kita untuk mukmin, tidak cukup muslim. Kan muslim itu baru menjadi orang beragama Islam. Mukmin itu ketika orang itu sudah mau melaksanakan aturan-aturan al-Islam. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pelajarannya apa untuk kita pada pagi hari ini? Yang pertama, jangan suka berdebat. Apalagi untuk perkara yang sama-sama tidak tahu. Wis pada be orang ngartine ngejak debat pedang dengan. Diskusi boleh. Kalau diskusi boleh. Karena diskusi itu berangkat dari niat yang sama. Untuk mencari titik temu atas sebuah persoalan. Tapi kalau sudah diyakini tidak akan ketemu, jangan didiskusikan. Karena kalau sudah niatnya diskusi, tetapi menang-menangan, tidak akan ketemu. Padahal kita hampir tiap hari disuguhkan orang debat ya Pak. Di acara-acara televisi kan sekarang banyak acara debat. Dan kita kan tidak tahu setelah debat mereka di sana belakang layar apakah ngobrol, apakah medang bareng, apakah iya. Lah kita yang nonton kadang-kadang melu debat karena tahu sepatiran kayaknya si tukaran kan jadi rugi. Makanya jangan juga berdebat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita ambil pada kajian pagi hari ini, belajarlah jadi orang yang hanif, orang yang lurus. Orang akan jadi lurus kalau jujur Bapak Ibu. Ya, kalau tidak jujur tidak mungkin lurus. Karena orang yang jujur, orang yang lurus, ucapannya, pikirannya, hatinya, perbuatannya. Maka mulailah kurangi basa-basi. Ya, karena basa-basi kadang-kadang itu dusta. Ketemu teman di jalan. Pak, mampir oh. Ternyata mampir betulan orangnya. Gelendeng di kaning basa-basi jebule temenan. Makanya nyonge pandunga kan begitu ya Pak. Lagi sarapan megang satu bungkus lengko. Temannya datang, sarapan durung, yuk barengan, orangnya mau. Barang wongnya balik, ketun ya mungkin nawan ini kurang kan begitu namanya basa-basi. Nawari ya serius, tidak ada basa-basi. Iya, termasuk kita. Jika ditawari, ya jawabnya serius. Wis mam durung, yuk barengan, mong, bareng balik gelendeng.
Aslinya ngelih mau pengen gitu kan. Ini membuat orang tidak lurus. Sudah kalau memang mau ya mau, tidak ya tidak. Kita kadang-kadang tidak tapi mau, mau tapi tidak ya Pak. Hanya kan mau yang tidak-tidak kan gitu ya. Yuk, jadi orang yang lurus. Yang selaras ucapan, pikiran, hati, dan perbuatannya. Itu kan jujur kan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, jadilah orang muslim. Sebagai identitas dan sebagai perilaku. Identitas setiap orang tanya. Jenengan Islamnya apa? Jenengan tanya, memang Islam ada berapa? Islam ya satu. Berarti jenengan muslim? Iya. Oh sedulur Pak. Kita akan terasa begitu manakala kita berada di tempat yang minoritas. Kalau di tempat yang mayoritas, kadang-kadang sedulur tukari. Kan keliru. Dengan kakak beradik tukaran, dengan tetangganya akrab. Malah ngejak tangganya nukari adine, ini kan kebalik. Jangan. Ya. Dengan tetangga kita bisa bersaudara, dengan kakak adik apalagi lebih dekat. Nah, jadilah orang yang muslim. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Allah menghendaki kita mengikuti cara Nabi Ibrahim. Ketundukannya kita teladani. Maka beliau oleh Allah dijadikan sebagai Khalilullah. Nabi Muhammad melanjutkan syariat itu, maka kita pun menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk yang tadi saya sampaikan hadis tadi. Ciri lahiriah orang muslim 4. Kalau sudah ada 4-4-nya, maka haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatan. Jangan ditahdir, dicurigai, jangan dijauhi. Jadilah orang muslim itu tabsyir, menggembirakan. Orang datang dilem. Kayak seragamnya sehejen. Jangan-jangan mata-mata. Kayak film perjuangan ya Pak. Iya, berbaik sangka lah. Sama dengan kadang-kadang ada orang datang ke rumah sudah disuutun. Ki angger menek panyilidu gitu ya, penatanya. Jebule mono bar oleh proyek gede membantu ngedolna tanah mono panai hadiah apa ora isin Bapak Ibu? Isin. Wis berburuk sangka jebule panai hadiah jangan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir pelajaran yang bisa kita ambil, berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul mukminin. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah adalah As-Samad. Allahus Samad. Karena Allah adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Allah adalah Al-Qahir yang maha berkuasa. Jangan bersandar kepada makhluk. Karena makhluk pasti binasa. Kullu man 'alaiha fanin. Mau bersandar kepada apa? Kekuasaan ada batas waktunya. Kekayaan ada batas waktunya. Jabatan ada batas waktunya. Gelar ada batas waktunya. Gelar tertinggi ALM. Pangkat tertinggi pensiun. Jabatan tertinggi mantan. Mantan kades, mantan bupati, mantan gubernur. Itu kan jabatan kekuasaan tertinggi. Ada habisnya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan menyemangati kita semua untuk semakin baik setelah muslim menjadi mukmin dan harapannya meningkat menjadi muttaqin. Mari kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.